Halo, bersama saya Ellen. Senang sekali kita pada hari ini berjumpa kembali untuk merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Khususnya pada hari ini kita mau membaca dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Di dalam Injil pada hari ini kita melihat bagaimana Bunda Maria setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, ia mengunjungi Elizabeth saudaranya yang tengah mengandung 6 bulan. Dan ketika Bunda Maria mendatangi Elizabeth, maka melonjaklah bayi yang dalam kandungannya. Dan Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus menyapa Maria sebagai Ibu Tuhanku. Dia mengatakan, "Siapakah aku ini? Sehingga Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang tokoh iman yang luar biasa, yaitu Bunda Maria, yang telah menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Ketika dia menerima tugas dari Allah sendiri untuk menjadi ibu dari penebus, dia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," sebagaimana yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya. Seringkali dalam kehidupan, bagian yang tersulit adalah menerima kehendak Tuhan yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan atau rencana kita. Seringkali bagian yang tersulit dari orang beriman adalah melangkah tanpa adanya suatu kepastian. Namun Bunda Maria, keteladanannya menunjukkan dia patut menjadi tokoh kita. Gereja sendiri melalui magisterium mengajarkan 4 dogma tentang Maria, yaitu Maria sebagai Bunda Allah, Maria dikandung tanpa noda dosa, dan Maria diangkat ke surga, serta Maria tetap perawan. Penghayatan iman jemaat perdana tentang Maria diteruskan dalam tradisi suci. Bunda Maria sebagai tokoh iman yang diteladani telah menjadi bagian dari devosi atau doa-doa umat Kristiani sejak zaman awali. Pada abad ketiga kita menemukan doa kepada Bunda Maria yang merupakan doa pertama yang tertulis di papirus. Dikatakan dalam doa tersebut, "Di bawah belas kasihan-Mu kami berlindung, oh Bunda Allah. Jangan menolak permohonan kami dalam kesesakan, tetapi bebaskanlah kami dari mara bahaya. Oh Engkau yang suci dan terberkati." Di sini kita lihat bahwa doa-doa di zaman gereja awali itu sudah menyebutkan Maria sebagai Bunda Allah. Jadi dogma tentang Maria Bunda Allah yang ditetapkan pada tahun 431 dalam konsili Efesus dan konsili Kalsedon pada tahun 451 sebenarnya sudah dihidupi sejak zaman awal gereja perdana. Hal ini bisa kita pahami karena Yesus Kristus adalah Allah dan Maria sebagai Bunda Yesus adalah juga Bunda Allah. Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Sehingga ketika kita mengakui Bunda Maria sebagai Bunda dari Kristus, maka kita juga mengakui kealahan Kristus dan juga Maria sebagai Bunda Allah. Dogma lain yang juga ditetapkan oleh Gereja Katolik yaitu dogma tentang Bunda Maria yang tetap perawan. Jadi dalam Konsili Konstantinopel II tahun 553 dan juga Konsili Lateran tahun 649 ditetapkan bahwa Maria tetap perawan sebelum, pada saat melahirkan, dan setelah melahirkan Yesus, Bunda Maria tetap perawan. Dogma yang ketiga tentang Bunda Maria adalah Maria dikandung tanpa noda. Jadi Kristus sebagai Mesias, dia adalah tanpa dosa, dan ini mensyaratkan juga kekudusan dari bundanya. Kapan Bunda Maria tidak berdosa? Kalau kita melihat dari Mazmur 139 ayat 13 dikatakan bahwa kehidupan itu terbentuk sejak dalam kandungan. Jadi Maria tidak berdosa sejak dia masih ada dalam kandungan ibunya. Oleh sebab itu ditetapkan dogma tentang Bunda Maria yang dikandung tanpa dosa pada tanggal 8 Desember tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9 dalam Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus.
Jadi karena Maria dikandung tanpa noda dosa, dia juga tidak mempunyai dosa asal dan tidak mempunyai kecenderungan dosa, sehingga dia juga tidak berdosa sepanjang hidupnya. Sedangkan dogma Maria diangkat ke surga ini juga dapat kita pahami karena Bunda Maria yang bebas dari noda dosa asal dan dari kecenderungan dosa serta dari perbuatan dosa sepanjang hidupnya, dialah orang beriman yang menerima janji Kristus akan mahkota hidup abadi. Dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 1-2, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dengan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Di sini menunjukkan perempuan memang secara alegoris dapat diartikan juga sebagai gereja yang melahirkan orang-orang beriman, namun juga secara harafiah bisa menunjuk kepada pribadi Bunda Maria sendiri. Dan dogma Maria diangkat ke surga ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 tanggal 1 November 1950 dalam Munificentissimus Deus. Dikatakan bahwa Maria Bunda Allah yang tak bernoda dan Bunda Allah yang tetap perawan setelah selesai hidupnya di dunia diangkat dengan tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja telah mengajarkan melalui dogma tentang Maria bahwa ketika kita sebagai orang beriman hidup setia kepada Kristus, maka kita juga akan menerima mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan abadi di surga. Oleh sebab itu, ketika Elizabeth berseru, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" merupakan pengakuan bahwa Maria adalah Bunda Allah. Sehingga kita juga dapat mengakui, maka seperti Santo Agustinus juga mengatakan bahwa Maria adalah ibu rohani, maka sebagaimana Santo Agustinus katakan bahwa Maria adalah ibu orang beriman. Karena hubungan kita dengan Kristus, keterkaitan dan kesatuan antara umat Kristiani dengan Kristus, secara jasmani Maria adalah Bunda Kristus. Dan sebagaimana Santo Agustinus katakan bahwa Bunda Maria adalah ibu rohani dari semua orang beriman dalam kesatuan gereja atau orang beriman dengan Kristus. Bunda Maria adalah ibunda jasmani dari Kristus dan ia secara rohani juga menjadi ibu kita, yaitu orang-orang yang terhubung dengan Kristus, saudara-saudari Kristus. Demikian kita dapat memanggil Maria sebagai bunda kita dan mengharapkan pertolongan melalui doa-doanya. Pertolongan atau doa-doa Bunda Maria ini sangat besar kuasanya. Kalau di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 kita diminta untuk saling mendoakan, dan juga dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa kita diminta untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apabila kita orang-orang yang hidup di dunia ini juga saling mendoakan, biasanya kita mendoakan keluarga kita, anak kita, pasangan kita, saudara-saudari atau sahabat kita yang membutuhkan doa, dan doa-doa kita juga banyak yang dikabulkan oleh Tuhan. Padahal kita masih banyak kelemahan dan kita juga belum sempurna di dalam kasih. Apalagi doa Bunda Maria yang telah sempurna di dalam kasih. Doanya akan sangat besar kuasanya bagi kita yang meminta pengantaraannya. Oleh sebab itu, sebagaimana Yesus telah memberikan ibunya bagi kita, murid-muridnya, ketika dia mengatakan di salib kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu, ibu inilah anakmu," demikianlah juga kita menerima Maria sebagai ibu kita untuk kita kasihi, kita hormati, dan kita teladani. Tetaplah setia untuk berdoa, dan Bunda Maria adalah teladan iman bagi kita, dan kita juga bisa mendapatkan banyak kekayaan rahmat Tuhan yang disediakan oleh Allah melalui perantaraan doa-doa Bunda kita, Bunda Maria. Marilah pada saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur bahwa di dalam gereja Katolik kami boleh
menerima ajaran-ajaran yang sehat dan benar, dan kami menerima kekayaan yang luar biasa dari iman kami, yang diteruskan oleh para rasul melalui tradisi-tradisi suci kepada penerus, yaitu Bapak Uskup dan juga Paus di dalam magisterium. Kami bersyukur Tuhan, melalui ajaran iman Katolik, kami boleh bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Dan kami bisa meneladani Bunda Maria, seorang kudus ciptaan yang istimewa, yang kau berkati dan kau rahmati dengan rahmat yang luar biasa. Kiranya dalam perjalanan hidup kami, seperti juga Elizabeth, kami dapat mengakui bahwa Maria adalah Bunda Allah, Bunda kami, Bunda setiap orang beriman, yang kepadanya kami juga dapat mengharapkan pertolongan doa-doanya. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali.